Kasih rintik-rintik qulubi wa dawaiha wa'af. Pijat biasa kembali. Wa nuril absari wa diyaiha wa la alihi wa sahbihi wa sallim wa la alihi wa sahbihi wa sallim. Nggih, sampun monggo ngadep ke kiri depan. Tetap rapi supaya snack sama tehnya lewatnya enak. Ini snack sama teh dua terakhir sebelum puasa. Oke. Monggo kepada Pak Ustadz untuk mengisi tempat singgasana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mari kita setelah ini sama-sama simak kajian yang akan disampaikan guru kita. Kemudian yang kami hormati guru kita yang kami ta'zimi Ustadz Irfanuddin, para Dewan Surah dan rekan-rekan semua. Sebelum pengajian dimulai, mari kita buka dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat beserta salam marilah kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita simak. Untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang pulang yagan, ada yang pulang arbaitan, ada yang pulang congri, ada yang pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah. Pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama melakukan segenap ataupun rangkaian aktivitas di pagi hari. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan buat kita semuanya. Karena sejatinya adalah bahwa setiap kegiatan yang dilakukan di awal pagi berdasarkan doa Rasulullah SAW bahwa di dalamnya terdapat keberkahan-keberkahan yang luar biasa.
Rasul pernah berdoa buat kita semua, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Maka siapapun yang memaksimalkan waktu pagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan doa tersebut akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada kita semua insyaallah, ya, berharap mendapatkan syafaat baik di dunia ataupun terlebih nanti di akhirat ketika kita semua dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan sekalian, pagi ini seperti yang saya sampaikan, kita mengangkat tema tadabbur ayat-ayat puasa. Ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang berbicara tentang puasa atau rangkaian ayat yang secara khusus turun atau secara sistematis berbicara tentang puasa. Saya sampaikan beberapa ayat tersebut atau beberapa ayat yang dimaksud. Yang pertama adalah dalam surat Al-Baqarah 183. Kita semua sudah hafal itu, dari kecil kita hafal. Saya bacakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ini secara khusus ayat-ayat puasa. Nanti beberapa ayat yang lain juga ada di dalamnya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Ini masih puasa juga nih, ayat 187 ya.
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Sampai 187 ya. Di 183 sampai 187. Ya. Rekan-rekan sekalian, ya. Ini waktunya pagi, tidurnya juga kayaknya belum, ya, matanya masih pada, ya. Ya, apa dikasih dulu itu minumnya itu biar semangat itu. Silahkan Mas, dibagikan dulu Mas. Ya. Silahkan dibagikan. Sambil saya baca arti ya. Baca terjemah dari surat ini. Atau dari ayat-ayat ini, panjenengan silahkan dibagikan air minumnya, silahkan juga diminum. Ya. Saya bacakan artinya. Dimulai dari Al-Baqarah 183 ya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Itu ayat yang pertama atau ayat ke-183. Kemudian ayat selanjutnya yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, ya, lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Ya. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah. Ya, tadi malam saya sempat sampaikan, ada bagian yang membayar fidyah, ada bagian yang dia itu mengqadha puasa. Apa yang dimaksud membayar fidyah? Yaitu memberi makan seorang miskin. Ya. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Pada ayat selanjutnya 185 Al-Baqarah, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Ya. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, nah disebutkan lagi di sini, sakit atau dalam perjalanan dan tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya. Ya, pada ayat sebelumnya sudah disampaikan. Kemudian pada
ayat setelahnya juga disampaikan. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Nah, yang menarik adalah bahwa di antara rangkaian ayat puasa ini ternyata Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan satu ayat itu yang berbicara tentang doa. Makanya ada hadis yang menyebutkan bahwa orang berpuasa itu doanya mustajab atau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Jadi kalau tidak berdoa di saat puasa itu sayang sekali. Nanti ada waktu yang mustajab, ada waktu yang paling mustajab, kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Walaupun secara umum itu selama kita berpuasa, sejak kita selesai sahur atau sejak kita dianggap sebagai seorang yang berpuasa, mulai azan katakan seperti itu, sampai nanti azan kembali di waktu maghrib, itu posisi orang yang berpuasa ketika dia berdoa, insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa. Walaupun nanti ada waktu-waktu yang sangat besar pengaruh terhadap ijabahnya itu. Nah, kemudian ayat ke-87 saya bacakan saja. Dihalalkan bagimu pada malam hari bercampur dengan istrimu, mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu yang disebut dengan fajar atau subuh. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Maksudnya adalah maghrib. Tetapi jangan kamu campuri mereka. Ketika kamu beriktikaf dalam masjid, tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Nanti ada part atau bagian di mana puasa itu menjadi sangat baik, atau mendapatkan keutamaannya seorang yang berpuasa ketika dia di 10 hari terakhir itu melakukan i'tikaf. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Jadi secara umum sampai ayat ke-187 Rekan-rekan sekalian, ini di awal. Yang pertama, ada satu slide yang saya sampaikan di awal. Ini disampaikan dalam Ibnu Katsir, min fadaili syahri siyam, di antara keutamaan puasa itu atau bulan Ramadan, bukan puasanya tapi bulan Ramadan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala madahahu min baini sa'ir syuhur. Ini yang pertama saya sudah sampaikan tadi malam secara singkat bahwa Allah Subhanahu wa taala disebutkan ini dalam Ibnu Katsir, tafsir yang banyak dirujuk oleh kaum muslimin, karena tafsir Ibnu Katsir ini menggunakan metodologi yang sangat relevan. Dia menggabungkan dua wahyu, yang pertama Al-Quran dengan Sunnah. Jadi menjelaskan Al-Quran dengan Al-Quran, atau menjelaskan Al-Quran dengan hadis, atau hadis dijelaskan juga dengan Al-Quran.
Ini yang disebut dengan metodologi tafsir bil ma'thur, menjelaskan ayat-ayat Allah dengan athar, ya. Jadi yang pertama itu Allah Subhanahu wa taala itu memuji, ya, bulan Ramadan atau bulan Syahrus Siyam ini, bulan puasa, ya. Itu dengan apa? Ya, dengan pujian yang luar biasa di antara bulan-bulan yang lain. Ya, itu ya. Nah, disebutkan juga setelahnya bi anna, ya, ikhtarahu li inzalil Qur'anil azim fihi. Jadi keutamaan Ramadan ini, ya, kata Ibnu Katsir itu karena dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bulan ini sebagai bulan diturunkannya Al-Qur'an. Ya, makanya di dalam surat Al-Kautsar, ya, surat Al-Kautsar, inna a'tayna al-kautsar. Kata Al-Kautsar itu kan di dalam tafsir atau di dalam bahasa Arab itu artinya adalah nikmat yang banyak. Ismu tafdil, ya. Jadi ismu tafdil itu adalah satu kata benda ataupun isim yang dia ingin memberikan ilustrasi tentang sesuatu yang sifatnya lebih gitu. Ya, ismu tafdil apa? Nah, kata kautsar itu dari katsir, ya. Katsir itu artinya banyak. Maka ingin mengatakan banyaknya lebih daripada banyak. Jadi kalau kita bilang air, makanya perumpamaan kautsar itu juga di dalam tafsir disebutkan telaga kautsar, surga itu. Kenapa? Karena kalau kita bilang air itu sedikit, ini air qalil. Ini airnya sedikit. Al-ma'ul qalil. Nanti ketika airnya itu banyak jumlahnya, satu itu tuh, ya, katsir. Ketika kita mau bilang air itu sangat banyak, enggak mungkin kita bilang katsir gitu kan. Kautsar gitu dalam bahasa Arab. Ya. Perumpamaannya seperti telaga Kautsar, yang dia itu adalah sungai, katakan telaga gitu kan. Ya. Airnya banyak. Nah, Kautsar itu artinya nikmat yang banyak. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan salah satu bentuk ataupun tafsir dari kata Kautsar itu adalah apa? Adalah Al-Qur'an. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepadamu yang banyak, wahai Muhammad atau wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika Quran itu bilangnya kepada Muhammad, itu secara otomatis juga kepada kita, umatnya. Artinya itu menjadi syariat bagi kita umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Maka menjadi nikmat terbesar yang Allah berikan. Jadi artinya kan kalau kita lihat dalam terjemah itu, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak. Di bukti nikmat banyak itu atau nikmat yang besar itu bagi umat Muhammad SAW, di dalam tafsir itu disebutkan karena kita diberikan Al-Quran yang umat-umat sebelumnya tidak mendapatkan Al-Quran itu sendiri. Umat-umat sebelumnya hanya suhuf misalkan, ya, seperti yang kita sering dengar atau sering kita baca dalam surat apa, Al-A'la, ya, suhufi Ibrahim wa Musa. Apa perbedaannya? Ya, minimal perbedaan antara suhuf dengan Quran itu adalah bahwa suhuf itu, ya, dia hanya membahas hal-hal yang sifatnya global saja, tidak sangat rinci, tidak sangat detil, ya. Tapi Al-Quran begitu detil, lengkap. Maka ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam adina, sudah lengkap ayat ini, sudah lengkap agama ini, ya, Islam ini sudah lengkap, ya. Dan kelengkapannya itu ditandai dengan Al-Quran. Dan
kemuliaan Ramadan itu dengan diturunkannya Al-Quran di dalamnya. Dan ini juga bagian dari keberkahan Quran terhadap Ramadan itu sendiri. Gitu. Ini keberkahan Quran terhadap Ramadan. Jadi di dalam buku saya pun saya menyampaikan itu. Ya, buku. Udah dibaca belum? Ada yang udah selesai bacanya? Insya Allah belum. Saya bikin buku, Pak. Kalau bisa beli, Pak. Tolong diambilin, enggak bercanda. Jadi saya bikin buku, ya bukunya judulnya buku sukses merantau ya, sukses merantau dunia akhirat. Ya. Di buku tersebut ada pembahasan tentang tirakat orang-orang sukses itu. Nah, tirakat orang sukses itu salah satunya adalah ya, jadi kalau mau sukses kita itu kan kebanyakan ya orang gajian kan, kebanyakan kita kan gitu ya. Kita ini orang gajian yang gajinya tertakar. Gajian itu tertakar, Pak, udah ketahuan. Kalau kerja kita 2 hari maka dapatnya 240 ribu won misalkan, karena seharinya 120. Kalau sebulan sekian. Kalau kerja dalam sebulan hanya 3 hari, 4 hari dapatnya sekian. Itu sudah tertakar, Pak. Tapi ada rezeki yang tidak tertakar, yang unlimited, Pak. Jumlahnya enggak kita ketahui. Yang dia mengejar, bukan kita kejar. Dan ternyata itu didapatkan salah satunya dengan tirakat kita, kesolehan kita. Dan jangan dikira kalau kita soleh itu, kita nih kalau soleh ya, jangan dikira tuh dampaknya hanya untuk anak kita. Dalam Al-Quran disebutkan itu sampai 7 turunan, Pak. Makanya jangan pernah bermimpi jadi orang tidak soleh gitu. Solehan itu luar biasa. Kalau kita soleh, kita baik ini, itu dampaknya sampai 7 turunan, baik semuanya. Ya, tapi kalau kita nggak soleh, ya, itu nggak akan berdampak. Ya. Atau jangan-jangan juga tidak solehan kita itu, ya, sampai 7 turunan itu nggak soleh semuanya. Ya, nauzubillah itu. Ya, makanya tirakat ini penting gitu. Kebiasaan ini penting. Ya, saya menyebutnya tirakat karena saya kan pernah sampaikan maksud tirakat itu adalah satu jalan menuju Allah Subhanahu wa taala yang kita lakukan hingga menjadi habit atau kebiasaan, bahkan saya mengistilahkan dengan karena terbiasa dia menjadi sebuah karakter, akhlak kita. Akhlak itu pernah saya sampaikan ya artinya uhui. Ya, akhlak itu artinya spontan melakukan satu hal, ya tanpa ada instruksi lagi. Jadi kalau kita sudah spontan melakukan satu hal itu berarti kita sudah punya akhlak itu. Kalau yang dilakukan buruk berarti akhlak kita buruk. Berarti spontan kita melakukan hal yang sifatnya buruk. Tapi kalau misalkan akhlak kita baik, maka spontan juga kita melakukan kebaikan. Azan langsung sholat, berarti ini orang udah terbiasa akhlaknya seperti ini. Ya, lihat lampu merah nggak perlu tengok kiri tengok kanan gitu ya. Ya, dia langsung berhenti. Ya, jangan misalkan langsung jalan ketika polisi di depan ngeberhentiin, kenapa kamu jalan terus? Saya nggak lihat Bapak. Gitu. Berarti memang akhlak kita yaitu seperti itu. Akhlak kita kalau ya saya dengan Mas Nasu berdua misalkan ngobrolin keburukan orang, nah itu berarti akhlak kita tuh. Karena spontan kita melakukan kebiasaan itu. Ya, setiap kita berdua pasti ada yang ketiga yang kita bicarain kejelekan-kejelekan ya. Dan biasanya nanti orang yang biasa melakukan hal itu, ya, ketika dia sama yang ketiga tadi, nanti Mas Nasrul yang jelek-jelekin. Ya begitu terus. Karena memang sudah spontan dia melakukan keburukan itu. Ya, jadi enggak dia muji-muji itu susah itu. Yang ada dia malah berbicara tentang kejelekannya. Padahal sampai orang meninggal saja di antara adabnya
itu kita nggak boleh bicara keburukannya. Itu udah meninggal saja begitu gitu, apalagi orangnya masih hidup. Itu ya. Ini kesolehan ini atau akhlak, kebiasaan yang kita lakukan sebagai upaya untuk menyolehkan diri kita itu dampaknya luar biasa. Ya, teman-teman sekalian. Ya. Jadi itu ya, keutamaan yang paling luar biasa itu, ya, selain puasanya, ya di awal disebutkan oleh Ibnu Katsir, ya Allah puji bulan ini di antara bulan-bulan yang lain, ya karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Makanya siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran itu sekali lagi pasti mulia. Pasti mulia. Nggak mungkin nggak mulia. Kalau kita nggak mulia, ada yang salah mungkin cara interaksi kita. Ya, pasti mulia. Ya, manusia yang bernama Muhammad atau sebelumnya Jibril, ya, menjadi malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat yang lain karena dia telah menjadi wasilah turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Muhammad SAW menjadi makhluk yang paling mulia, bahkan bukan saja kita sebagai umatnya, Allah dan Rasulnya bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan kita menyebut-nyebut beliau dalam salat-salat kita, ya, disebut-sebut nama Nabi Muhammad SAW. Dan di antara sebabnya beliau menjadi makhluk yang mulia karena turun kepadanya Al-Quran. Malam ataupun hari ataupun bulan, katakan kita bicara bulan terlebih dahulu, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran ini bulan yang paling mulia di antara bulan yang lain, yaitu yang kita sebut dengan bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kemudian, ya, selain bulannya itu mulia karena diturunkan Al-Quran, bahkan malamnya diturunkannya Al-Quran menjadi malam yang paling mulia yang kita sebut dengan Lailatul Qadar. Yang kalau kita berdoa pada malam-malam itu, Allah akan kabulkan doa yang kita minta, karena disitulah waktu di mana takaran takdir kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi manusianya, malaikatnya, malamnya, bulannya, semua mendapatkan kemuliaan karena keberkahan Al-Quran, karena barokahnya Quran ini. Maka kita pun kalau misalkan kita berinteraksi dengan Al-Quran dengan secara baik, pasti kita akan mendapatkan kemuliaan itu. Ya, di situ saya bercerita, di buku itu saya bercerita tentang salah seorang guru Al-Quran, ya, yang hidupnya benar-benar mendedikasikan dirinya untuk mengajarkan Al-Quran. Bahkan sampai rela dia meninggalkan pekerjaan yang sebelumnya menurut sebagian orang tuh sangat diinginkan, ya, punya anak buah 20 orang, perusahaan konveksi. Udah sampai situ belum, Mas? Oh, udah ya. Ya, dia meninggalkan itu semuanya dan dia fokus menjadi guru Al-Quran. Dan ternyata rumahnya dibangunin, ya, karena rumahnya ada tempat untuk mengajarkan Al-Quran, ya. Kemudian udah begitu dihajikan secara gratis, rumahnya hanya dalam waktu 3-4 bulan selesai dibangunkan, ya. Luar biasa itu karena Quran, keberkahan Quran. Dan semoga anak dan cucunya sampai kemudian, ya, cicit-cicitnya, ya, sampai terus beranak pinak juga menjadi anak-anak yang saleh insyaallah. Dan salah satu anaknya adalah saya yang berdiri, yang duduk di bangku ini. Karena cerita itu tentang bapak saya sendiri, hanya sebagai seorang guru Al-Quran. Saya sampai menangis saat saya datang 5 tahun saya meninggalkan rumah, ketika saya lihat rumah berubah total. Yang dulu bocor pun air masuk, lagi tidur tikus pun masuk,
Itu ya, kita lagi tidur lupa cuci tangan sampai digigit tangan kita. Sama ya. Ya. Tapi ketika saya datang setelah 5 tahun saya tinggalkan 3 lantai rumah berdiri kokoh, subhanallah. Di Jakarta loh, ya, rumah ya kecil terhimpit di antara orang-orang Cina, samping kiri kanan semua itu Cina semua. Jadi saya udah biasa berinteraksi dengan orang yang wajahnya kayak Korea, itu udah biasa sebenarnya. Ya, dengan orang Cina ya juga udah terbiasa. Itu karena Al-Quran. Makanya saya sering sekali bilang, kalau nanti di rumah jadi apapun, tetaplah jadi guru Al-Quran. Walaupun sedikit-sedikit, rumah itu berkah dengan Quran. Itu, ya, ngajar Quran. Ya, itu sebuah kemuliaan. Harta yang kita miliki belum tentu nanti kemudian membuat kita menjadi sangat mulia. Ya. Habis Pak, nambah kering juga hati kita dengan harta yang kita kejar. Tapi kalau harta itu membuat kita dekat sama Allah, itu baru yang plus, itu baru yang hebat. Kita kejar dunia sebanyak-banyaknya, itu dalam rangka untuk mengangkat kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau harta itu nggak membuat mulia di hadapan Allah, percuma. Ya, maka seharusnya harta yang kita miliki itu membuat kita mulia. Makanya satu cara, ya, jangan pernah jauh dari Al-Quran. Nah, Ramadan maksimalkan kita dengan Quran. Ya, maksimalkan itu. Ya. Ya, jangan sampai tidak. Ya, minimal 1 kali khatam. Ya, minimal 1 kali khatam. Ya, udahlah kita yang minimal aja lah. Ya, kita kan bisanya yang minimal doang ya. Minimalis kita, rumahnya minimalis, ya kan. Mau punya istri minimalis juga Pak. Istri jangan gitu ya. Istri yang kedua minimalis. Ya. Kan sekalian, saya kira itu ya cukup ya untuk mengawali, karena ayatnya cukup banyak dari 83 sampai 87. Ya, 5 ayat, 6 ayat. Dan itu juga cukup panjang, ini hanya untuk mengawali saja. Saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Ibnu Katsir, ya. Maka saya coba mengisi kajian-kajian dalam Ramadan ini dengan tadabbur ayat-ayat puasa atau interaksinya lebih banyak kepada Al-Quran. Tahun kemarin kita ketika Ramadan kajiannya lebih banyak mengkaji kitab At-Tibyan fi Hamalatil Quran yang dikarang oleh Imam Nawawi, dan alhamdulillah selesai. Ya, semoga kita mendapatkan keberkahan ilmu dari beliau. Kemudian nanti insyaallah di Ramadan ini, ya, semoga 4 kali pertemuan kita maksimalkan bicara ayat-ayat puasa, ya, sampai hal-hal yang terkait dengan fikihnya, ya. Karena memang puasa itu, ya, nuansanya sangat fikih. Namun ternyata hikmahnya juga tidak fikih gitu ya. Jadi hikmahnya banyak, ya. Makanya nanti juga berbicara tentang doa. Juga kita harus bertanya, adakah doa yang kita baca, kita minta sama Allah enggak dikabulkan sampai hari ini? Walaupun esensinya berdoa itu 3 kata saya kan. Ya, kata para ulama 3. Di doa itu dikabulkan langsung, doa itu ditunda atau diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan permintaan yang kita minta, tapi dengan pengabulan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 3 tuh ya. Bisa Allah kabulkan permintaan kita, bisa juga diganti, ditunda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang ketiga, ya, doa itu diganti dengan hal yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya apapun yang kita minta atau yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nanti juga itu akan kita bahas. Ya, 1 ayat tadi saya bilang 1 ayat khusus bicara tentang doa. Ya, ketika bicara fikihnya puasa, kemudian bicara dengan doa.
Dilanjutkan lagi tentang fikihnya, tentang i'tikaf gitu. Ya, itu juga disampaikan sampai terakhir, ayatnya cukup panjang tuh yang terakhir itu. Sampai di situ ada berbicara tentang hubungan suami istri juga dalam kalimat ya antum libasul lakum wa antum libasul lahunna, itu bahwa istri kita itu dan kita itu adalah bagaikan apa? Libas. Libas itu pakaian. Jadi istri itu pakaian kita. Nanti kita coba dalami maksud dari kalimat libas itu. Ya, secara fikih ataupun secara parenting ya. Seperti itu ataupun secara tafsir. Itu saja teman-teman sekalian. Ya, singkat, padat, akurat, bermanfaat. Insyaallah. Karena ujungnya ilmu itu harus bermanfaat. Karena doa kita itu seperti itu. Ya, semoga ilmun jangan sampai kita tuh ilmun la yanfa gitu kan. Ya, jangan sampai kita punya ilmu itu tidak bermanfaat. Ya, sekarang juga kan waktu syuruknya dekat itu. Udah masuk malah, ya. Jadi kita ngaji itu setengah jam udah syuruk. Ya. Ya, karena makin dekat puasa berarti. Atau makin dekat musim. Ini udah masuk musim ya? Oh belum. Oh pertengahan puasa. Ya berarti nanti waktu pertengahan puasa waktunya akan semakin. Mungkin sholat subuhnya 4:30 mungkin nanti. Kayak di Indonesia gitu. Ya, ya yang mau pulang. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah senantiasa mensabatkan ya, meneguhkan iman dan keislaman kita ya, semoga kita selalu baik insyaallah ya sampai penghujung kehidupan kita. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang matanya cukup kayak sepedung ngantuk gitu. Satu ya enggak Mas Budi. Itu ada hadis misalkan ya, ada hadis itu yang berbunyi tentang orang amarah itu, orang lagi puasa kemudian dia marah. Ya, ada orang yang membuat orang puasa itu jadi marah gitu ya. Maka kemudian di situ di ujungnya dikatakan inni shaim, saya ini puasa. Ya. Orang puasa itu harus menahan amarah. Makanya ya kata para ulama, kenapa pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berpuasa itu disebutkan dalam hadis qudsi yang tadi saya sampaikan semalam. Itu Allah memberikannya terserah Allah gitu. Kalau sholat misalkan orang sholat nilainya 1 sendirian. Kemudian ketika berjamaah 27 misalkan. Ya. Orang haji misalkan begini misalkan. Haji itu bisa menggugurkan dosa misalkan. Disebutkan tuh. Tapi untuk puasa terserah Allah. Luar biasa gitu. Ya. Makanya orang soleh itu rata-rata emang puasa. Puasanya rajin gitu. Dan ternyata kekuatan puasa untuk mempengaruhi diri kita jadi lebih baik itu luar biasa. Ya bayangkan setiap 1 hari itu dia puasa itu kan berapa jam dia menahan banyak hal kan. Menahan banyak hal itu. Dan ya tadi disebutkan bahwa dia bisa memberikan apa? Bisa memberikan pahala yang luar biasa, itu pahala yang tidak ada batasnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dihubungkan oleh para ulama bahwa puasa itu melakukan 3 kesabaran sekaligus. Makanya wajar dia pahalanya tanpa batas.
Karena pahala bagi orang yang bersabar pun disebutkan dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi. Orang yang puasa itu ya pahalanya nggak ada hisabnya, maksudnya nggak ada batasnya. Apa yang dimaksud dengan dia melakukan 3 kesabaran sekaligus? Sabar itu kan ada 3 kata Imam Ghazali. Pertama, sabar dari ujian, sabar melakukan ketaatan, dan sabar itu dalam meninggalkan dosa atau maksiat. Ini 3-tiganya langsung dilakukan karena lagi puasa, nggak boleh bermaksiat karena lagi berpuasa. Ya, sampai yang halal saja saat berpuasa dilarang, padahal makan tuh halal, berhubungan dengan istri kan halal. Orang istri kita kok nggak boleh, tapi pas lagi puasa tuh nggak boleh. Itu, ya, apalagi ngomongin orang gitu maksudnya, gitu kan? Apalagi ngomongin orang. Makanya nanti, ya di hari kiamat itu ada orang yang dia itu, ya ngakunya banyak ibadah, ya, tapi ketika sampai kepada Allah habis semuanya. Ya, ini mulutnya dijaga, ya, belajarlah, belajar nahan, ya, belajar nahan. Jadi bagaimana caranya? Tahan. Ingat saya lagi puasa. Makanya pahalanya luar biasa, dan predikat buat orang yang berpuasa juga luar biasa. Ya, kalau kita melakukan puasa secara baik, ya, yang Allah mengatakan kutiba alaikumusiyam, siam itu berpuasa sebenar-benarnya, baru kita dapat la'allakum. Kenapa pakai la'allakum tattaqun? Nanti kita bahas lah ya pada pertemuan selanjutnya. Nanti kalau dibocorin semua habis nanti. Saya nanti kehabisan bahan saya habis Pak, dibocorin semua. Yang tanya semua dong. Sabar. Ini belum masuk ini kita nih. Ya. Ya, nanti kita masuk materinya. Tapi intinya adalah ditahan Pak. Ya, tahan. Belajarlah, belajar nahan ya. Kita harus belajar nahan, tidak ngomongin orang. Ya manusia lah, mungkin saya juga pernah terlontar atau ceplos ya ngomongin orang gitu ya. Ya. Kita coba tahan, semoga itu jadi kebiasaan ya. Kenapa 1 bulan 30 hari ya kita digembleng 30 hari. Nyata kalau dihubungkan dengan hadis Nabi yang 40 hari, orang kalau melakukan kebaikan itu kebaikannya adalah sholat subuh berjamaah. Jadi ada hadis orang subuh berjamaah dia dapat takbir bersama imam. Jadi ketika imam Allahu Akbar dia dapat takbir pertama. Ini makanya jangan dianggap remeh nih teman-teman nih. Yang berjamaah nih, santai-santai dapat masbuk atau santai-santai cuma dapat yang penting bisa ruku berjamaahnya. Jangan begitu kita berjamaah itu mikirnya. Bagaimana kita berjamaah itu sampai imam itu kalau nggak ada hambatan apa-apa ya kita ya, nggak ke kamar mandi, nggak apa gitu ya. Tapi kita bisa, jangan sia-siain itu. Imam itu Allahu Akbar, kita dapat Allahu Akbar juga. Takbir pertama. Gitu. Jangan nunggu-nunggu nanti aja. Sampai dia ruku baru kita kemudian ruku, kan dapat ruku masih dapat 1 rakaat. Jangan begitu. Usahakan itu dapat takbir pertama itu kata hadis 40 hari kita dapat takbir pertama itu dapat 2 hal. Pertama, ya, terhindar dari sifat munafik. Karena orang munafik itu malas salatnya. Alladzina idza qamu ila sholati qamu kusala. Malas dia kalau salat. Kalau kita udah punya sifat malas tuh dalam ibadah tuh, ya, benih-benih munafik berarti sudah muncul dalam diri kita. 40 hari kita bisa maksimal dalam melakukan ibadah ini, ya. Berjamaah tadi sampai saat takbir pertama dapat itu dah yang imam lakukan. Yang pertama itu terhindar dari sifat munafik. Yang kedua, ya apa? Terhindar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa enggak hebat itu? Makanya 30 hari kalau dikorelasikan dengan hadis tadi, itu luar biasa. Pasti makanya bertakwa. Orang yang puasanya benar itu pasti bertakwa. Jangankan cuma lisan ngomongin orang, Mas. Dosa yang paling besar pun bisa dia tinggalkan gitu.
karena puasanya benar. Sebab itu ya kita nanti pas puasa yuk maksimalin benar-benar ya, biar kita bisa mendapatkan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada orang yang mandi dibilang belum mandi gitu kan ya. Ada orang sholat tapi dibilang belum sholat gitu kan. Istilahnya begitulah gitu. Orang mandi, belum mandi kamu. Nah, jangan sampai begitu. Ada orang udah haji tapi kayaknya nggak haji gitu. Jangan sampai begitu. Ada orang yang sholat tapi kok kayaknya nggak ada dampaknya apa-apa. Ada orang baca Quran tapi nggak dampak apa-apa bagi dari kita. Udah 30 hari dapat waktu untuk membina diri, kita keluar dari Ramadan nggak dapat apa-apa. Itu jangan sampai. Rugi berarti kita luar biasa. Ya. Sebab itu tadi malam kita udah sampaikan ya 5 persiapan ya. Semoga itu bisa kita maksimalkan. Yang tadi malam nggak datang, lihat di YouTube ya. Lihat di Facebook ya. Gara-gara tadi malam kan mungkin ada yang arbait kata saya kan. Jangan lupa kata Mas Hasan, sakrat. Itu aja ya, udah ya, cukup ya. Satu aja kayaknya. Ya, silakan Mas Nasrul. Mau ditutup? Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas nasihat dan jawaban dari pertanyaan. Terima kasih kepada jamaah sudah wis akeh sing sepet dingluk kabeh. Untuk itu terima kasih atas partisipasinya. Insyaallah minggu terakhir sebelum puasa, besok minggu depan masih menikmati teh di pagi hari lagi pas kajian, setelahnya libur ya. Dan insyaallah menginformasikan selama bulan Ramadan 30 hari di Masjid Ansan disediakan buka puasa bersama gitu. Insyaallah kalau di hari biasa itu kisaran 150 atau 200 porsi, pas akhir pekan ya 400-an gitu. Silakan yang libur akhir pekan atau hari libur bisa datang, kita buka puasa bersama, dilanjutkan tarawih gitu ya. Tentu terima kasih atas waktunya. Mari kita sama-sama tutup dan sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.